Pertahankan jalan nafas, pertahankan ventilasi atau oksigenasi. Kita kasih saturasi oksigen ya, kita cek dengan saturasi oksigen. Setelah itu yang ketiga kita pertahankan sirkulasi darah ya, infusnya ya. Sirkulasi darah itu maksudnya infusnya ya teman-teman ya. Jadi biasanya kita ganti dengan infus NaCl ya. Jadi kita lihat kan bisa kadang-kadang habis operasi itu agak mampet gitu ya teman-teman ya, apa namanya cairannya gitu. Nah itu bisa kita normalkan kembali. Setelah itu yang keempat, observasi keadaan umum ya. Apakah setelah itu pasiennya itu muntah ya? Setelah itu apakah dia observasi vomit ya, keadaan umum, ataukah dia muntah mual habis operasi seperti itu ya. Itu yang kita tulis ya di rekam medisnya. Setelah itu balance cairan ya, kan pasien tadi kan terpasang kateter ya teman-teman ya di ruang operasi. Nah itu kita hitung balance cairannya ya, outputnya berapa ya, misalnya 500 cc gitu ya, udah kita tulis ya, gitu. Setelah itu yang terakhir nomor 6, mempertahankan kenyamanan dan mencegah resiko injury ya. Jadi kalau pada pasien-pasien yang habis operasi kan kadang-kadang masih linglung ya teman-teman ya, kan habis kena efek dari anestesi begitu ya. Jadi memang kadang-kadang dia ngomong sendiri itu bisa ya, ataupun dia mimpi sesuatu itu juga bisa ya. Nah yang kita lakukan ada side railnya, jangan lupa kita naikkan ya. Jadi itu yang harus kita pantau agar mengurangi dari resiko jatuh injury ya, jadi gitu. Nah itu ya teman-teman ya. Setelah itu penatasan di ruang perawatan ya. Nah ini sudah selesai. Biasanya pasien berada di recovery room itu maksimal 3 jam ya teman-teman ya. Jadi cepat sekali ya, paling 3-4 jam itu maksimal ya. Setelah semuanya stabil ya, TTV-nya stabil. Setelah itu nanti perawat Oka akan operan lagi ya. Tika nanti Putri nanti operan lagi sama Tika. Tika kan perawat ruang rawat inap ya, operan lagi. Ini pasien tuan dia sudah selesai tindakan operasinya gitu, bisa dijemput gitu, bisa kita telepon ke ruang rawat inap. Sudah, terus Tika ke atas ya menjemput. Biasanya kalau ruang opa kan ada di lantai 8 gitu ya Dek ya. Betul. Biasanya di atas menjemput di bawah ya. Satu operan ya, satu mereka operan lagi yang cuma nganterin pasien apa aja yang dioperkan ya, yang dioperkan ya 6 tadi ya teman-teman ya. 6 tindakan ya, 6 tindakan tadi yang kita operkan ya. Nah setelah itu sudah Tika kembali lagi ke ruang anggrek ya. Nah setelah itu kita lakukan penatasanaan di ruang perawatan ya. Apa aja yang kita TTV. Yang pertama monitor TTV ya, itu selalu deh. Kadang-kadang ada juga pasiennya tuh suhunya langsung tiba-tiba tinggi ya, jadi itu minimalisir dari risiko kejang ya. Setelah itu manajemen luka, jadi kita lihat lukanya ya, itu tugasnya perawat di ruang perawatan ya. Lukanya bagaimana, pasiennya lukanya bersih ternyata ya, tidak ada rembesan ya, tidak ada pembekakan di area yang ada luka seperti itu ya. Itu kita cek, bagus nih lukanya. Setelah itu yang ketiga adalah mobilisasi dini ya teman-teman ya. Jadi pasien setelah operasi ya, paling enggak itu 8 sampai 12 jam setelah operasi pasien dilakukan ambulasi dini. Miring kanan, miring kiri itu minimal ya. Jadi jangan sampai habis operasi itu kita diem aja ya. Jadi pasien kalau misalnya dia diem aja di tempat tidur, dia resiko terjadinya dikubitus ya teman-teman ya, apalagi habis operasi seperti itu lawan penekanan kulit ya. Jadi kita lakukan miring kanan, miring kiri tiap 2 jam sekali ke pasiennya ya, Mika Miki. Nah kalau misalnya sudah 24 jam ya, nah itu pasiennya misalnya, Bu, kita latihan duduk ya, gitu bertahap ya. Tadi habis Mika Miki, habis itu duduk, habis itu bisa latihan berjalan ya. Kalau pasiennya sudah bisa berjalan ke kamar mandi minimal, nah itu biasanya rekomendasikan untuk pulang ya. Iya. Gitu ya. Setelah itu rehabilitasi ya. Biasanya dokter akan menjadwalkan pasien ini mau rehab kapan gitu. Biasanya 1 minggu visitasi ya. 1 minggu kita kontrol ke rumah sakit ya.
Nah, setelah itu discharge planning ya, itu yang harus kita sampaikan ke pasien. Apa aja sih Bu yang discharge planning? Discharge planning ini artinya merencanakan kepulangan pasien ya. Jadi kalau misalnya dia sudah stabil semua ya teman-teman ya, kalian evaluasi dia swabnya masalah teratasi semua gitu ya. Nah pasien pulang, nah kita lakukan discharge planning. Jadi memberikan informasi-informasi pendidikan kesehatannya kepada pasien. Ibu habis operasi appendicitis ya, jadi apa aja makanan-makanan ya terkait gaya hidup ya teman-teman ya, itu apa aja makanan dihindari ya, apa aja yang tidak boleh dilakukan. Jadi biasanya kalau pasien tidak boleh apa di habis operasi nggak boleh, misalnya ada yang jatuh gitu ya, itu diambil tidak boleh ya, tidak boleh